persekutuan doa kita. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak ada halangan atau sinyal teman-teman kuat, dipersilakan untuk on cam biar kita bisa mengenal satu sama lain. Mungkin ada yang belum kenal gitu, bisa ngeliat muka-mukanya, yang cantik, yang ganteng. Mungkin ada yang belum mandi juga. Nah, terus teman-teman kalau bisa cari tempat duduk atau posisi yang nyaman supaya kita lebih fokus lagi ibadah dan kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan untuk melaksanakan acara ibadah persekutuan doa ini. Yuk teman-teman, sebelum kita memulai ibadah persekutuan doa kita, teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas sore ini Tuhan. Tuhan, pada sore ini kami akan memulai ibadah persekutuan doa ini Tuhan. Biar Tuhan menyertai acara ibadah kami, agar kami bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa menjadi berkat dan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, persekutuan doa kita sudah mulai. Kita akan menyanyikan lagu Kau Terbesar dan Mulia. Perbuatanmu Kau Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, katakan katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Teman-teman, sebelum kita memulai sharing kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan kami akan memulai sharing firman Tuhan. Biarlah kami bisa fokus dalam melaksanakan firman-Mu Tuhan, agar bisa menjadi panutan bagi hidup kami, dan bisa menjadi teladan bagi keseharian hidup kami, agar kami bisa memuliakan nama-Mu lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita memulai sharing, kita akan menyanyikan satu lagu. Biarlah lagu ini bisa menjadi teladan hidup kita.
bahwa Tuhan selama ini tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kita percaya kepadanya, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Kita akan menyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Teman-teman, sebelum kita mulai sharing kita berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Ella. Silakan Kak Ella untuk memimpin kita dalam doa sharing. Oke, terima kasih Anthony. Oke, sebelumnya aku mau tanya kabar dulu nih buat teman-teman nih. Kita open kamera dulu ya. Bukan absen sih sebenarnya, kayak menyapa aja ya, menyapa, bukan gimana-gimana, kita menyapa aja. Di sini ada Puji, guys, ada Jessica, ada Iskia, ada Rifka, halo Rifka, ada Milka, ada Diva ya, Natasha Diva, ada Angel, halo. Oke, mungkin teman-teman, oh ya ada Yohanes juga baru open kamera.
nggak apa-apa teman-teman kalau nggak open kamera, kalau mungkin sinyalnya agak kurang stabil, nggak apa-apa. Yang penting bisa menikmati persekutuan hari ini dengan baik. Oke, hari ini aku yang kebagian sharing nih, aku mau gantian screen sharing dong, Bob. Boleh, Bob? Oke. Oke, udah kelihatan ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang tentang Zakeus ini, Lukas 19 ayat 1 sampai 10, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore teman. Selamat sore Tuhan, kami berdoa, kami datang kepadamu, kami kembali datang kepadamu, kami ingin menaikkan doa kami yang tentang membawakan sharing hari ini Tuhan. Tuhan, kami sangat memiliki banyak sekali kekurangan, tapi kami percaya ketika kami mau belajar, ketika kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mempelajari beberapa sharing hari ini yang diambil dari sebuah perikop. Kiranya Engkau yang memberkati supaya kami bisa memahami, memiliki hikmat, kebijaksanaan di dalam menerima segala pengajaran yang ada. Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Oke, sebelumnya mari kita buka dulu dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ini adalah cerita tentang Zakeus. Kita baca dulu ya teman-teman ya. Seraku jelaskan ya. Oke, ada yang manggut-manggut. Oke. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Mungkin buat teman-teman yang sekolah minggu udah sering banget sama perikop ini, udah tahu lah ceritanya nih si Zakeus, tapi kita coba belajar lagi ya. Oke, di sini ada 10 ayat, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Mungkin boleh ada teman-teman yang mau membaca, relawan ingin membaca ayatnya. Atau nanti aku minta kesediaan ya, aku tunjuk kali ya, satu ayat gitu ya. Oke. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ini aku baca ayat dulu pertama, nanti ayat berikutnya aku minta kesediaan teman-teman untuk membaca satu ayat ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, judulnya Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2 silahkan Hizkia. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3 silahkan Jessica. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4 silahkan Fuji. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Oke, ayat 5 silahkan Hermina. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Oke, ayat 6 silahkan Angel mungkin boleh. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Oke, ayat 7 silahkan Yohanes mungkin boleh. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Oke, ayat 8 boleh minta tolong Rifka. Ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Oke, ayat 9 mungkin boleh Natasha Diva. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Oke, ayat terakhir yang beruntung adalah Milka. Silahkan Milka.
sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, terima kasih teman-teman. Aku kasih 1-2 menit lagi untuk membaca 1-10 dalam hati. Silahkan 1-2 menit. Oke, ya sudah dibaca lagi ya udah. Kita masuk ke observasi. Sebenarnya aku hari ini akan bawakan seperti PA gitu, tapi ya santai aja teman-teman, pasti nanti aku bimbing gitu, misalnya dibantu gitu. Desi udah ketawa-ketawa aja. Tenang ya guys, nih pasti relax aja kok, relax. Kita nggak tegang-tegang kok. Oke, aku coba next slide. Coba nih, di ayat 1, dari ayat 1 nih, kira-kira ini informasi yang aku dapat nih dari ayat 1. Jadi yang pertama itu, kan di situ informasinya Yesus masuk dan berjalan melintasi kota Yeriko. Nah, sebenarnya kota Yeriko tuh kota yang seperti apa sih? Kota Yeriko itu ternyata setelah dicari, dan yang kita cari yang sehubungan dengan profesinya Zakheus, itu adalah banyak orang kaya di situ. Banyak orang kaya bermukim di kota itu. Terus di situ istilahnya kayak rute perdagangan penting lah gitu. Mungkin kalau kita bisa samain kayak di Indonesia ya, mungkin banyak orang kaya, kota Jakarta tuh banyak orang kaya nggak sih? Pokoknya kota-kota besar lah mungkin ya, kota-kota besar. Jadi pada saat itu kota Yeriko itu seperti kota-kota besar, terus dia sebagai rute perdagangan. Jadi kan pasti istilahnya keuangannya tuh setiap hari lah gitu kan. Nah, terus di sini aku juga mendapatkan di sini di Lukas 17 ayat 11 dia tuh tertulis dalam perjalanannya ke Yerusalem. Jadi tuh sebenarnya Tuhan Yesus lagi menuju ke Yerusalem. Nah, sebenarnya di Yerusalem itu kan seperti kita tahu mungkin Tuhan Yesus itu diadili untuk penyalipan, untuk pokoknya untuk penyalipan gitu kan. Nah, terus mungkin nih dia di sini tuh melintasi kota Yeriko tuh sebenarnya untuk apa sih? Kan biasanya orang kalau ingin mau diadili itu kan pasti bukan diadili ya, kayak mungkin dia tahu hari-hari terakhir hidupnya itu pasti dia akan melakukan sesuatu hal-hal yang berharga gitu kan, hal-hal yang baik, hal-hal yang istilahnya tuh minta maaf kayak sama orang tua, atau misalnya membagi-bagikan uang kepada ya anak yatim piatu, panti asuhan gitu-gitu kan, pasti hamin-hamin sebelum dia dipanggil atau apa, dia tuh udah tahu nih tanggalnya. Nah, tapi kan pasti sebelumnya dia melakukan hal-hal yang istilahnya orang lain bisa mengenang dia yang baik gitu. Nah, terus pada saat Yesus perjalanan menuju ke Yerusalem ini, dia melintasi kota Yeriko. Sebenarnya buat apa sih kota Yeriko itu? Maksudnya, kenapa dia harus lewat situ? Kenapa nggak lewat jalan lain aja? Berarti kan pasti ada sesuatu hal yang penting yang pengen banget Tuhan Yesus sampaikan di kota Yeriko itu. Di sini informasinya jelas ya, banyak orang kaya di situ kota Yeriko, terus di situ jadi kota perdagangan. Jadi pasti apa ya, mungkin bayanginnya seperti kota-kota besar. Terus kita lanjut ke yang kedua, ayat kedua. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, sebenarnya kalau aku cari pemungut cukai di kamus Alkitab yang bagian belakang itu, pemungut cukai itu adalah petugas-petugas yang diserahi pemungutan bea dan cukai untuk pemerintah penjajah atau Roma pada saat itu. Nah, seringkali mereka itu memeras rakyat untuk keuntungan mereka sendiri, sehingga mereka disebut bersama dengan orang berdosa. Jadi dia tuh kayak dibenci sama orang banget karena dia ngambil pajak lebih dari angkanya gitu. Nah, terus di sini dijelasin ya, kalau dia tuh bukan. Oke, baca dulu ya. Ada gangguan sebentar.
Oke, aku baca dari chat nih. Kira-kira tentang pemungut cukai nih, ada gambaran tersendiri nggak sih? Ini dari Peter, seseorang yang menjatuhkan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Betul, bisa dikatakan seperti itu sih. Kayak lebih mementingkan keinginan diri sendiri. Kemudian nih berikutnya ada dari si Oci. Ada dari Oci, pemungut cukai dipandang sebagai orang yang paling berdosa pada zaman itu. Bisa jadi, soalnya dia tuh istilahnya mungkin ngambil pajak tuh 2 kali lipat dari yang dipungut gitu kan. Dari pungut cukai, oleh pungut cukai, dan untuk pungut cukai. Oke, baik, kayak itu ya, demokrasi apa gimana gitu ya. Oke, kita lanjut dulu nih. Terima kasih teman-teman tanggapannya. Oke, bisa bayangin nggak teman-teman nih, di tengah kota yang tadi kan kota Yeriko itu banyak banget orang kayanya, kota-kota besar lah. Terus dia tuh di situ sebagai kepala pemungut cukai. Kepala, jadi tuh bedanya kepala sama pemungut cukai yang lain itu, dia tuh mendapat komisi dari beberapa pemungut cukai ini. Jadi dia tuh istilahnya dari berbagai macam orang dia dapat komisinya gitu. Nah terus di tengah kota yang kayak gitu, si Zakheus kan jadi kepalanya nih. Mungkin bisa dibilang, bisa kita imajinasiin kalau dia tuh orangnya kaya banget. Mungkin sultan-sultan di sekarang tuh udah mungkin seperti itu kali ya. Terus uangnya mungkin udah nggak berseri, rumahnya mewah banget, apa segala macam. Karena itu merupakan hasil dari keuntungannya dia dapat dari pajak-pajak yang dia dapat dari rakyatnya gitu kan. Oke, terus kita kalau mau lihat lagi dari ayat ketiga nih, ayat ketiga dan 4 aku gabung soalnya itu di kalimat keempat itu ada kata maka. Jadi biasanya kan kalau pelajaran bahasa Indonesia, maka itu kan biasanya ada kata sebelumnya nih, jadi aku gabung ayat 3 dan 4. Nah, di ayat 3 dan 4 ini yang kita bisa dapat apa sih? Kan Zakheus tuh punya profesinya Zakheus sebagai kepala pemungut cukai. Tapi satu sisi dia pengen banget melihat Tuhan Yesus, melihat sosok Tuhan Yesus. Dia kepo banget sama sosok Tuhan Yesus itu. Nah, terus mungkin alasannya karena ia telah mendengar tentang kemasyhuran Tuhan Yesus dan sikap Yesus yang sangat positif terhadap orang-orang berdosa. Ini bisa dilihat dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32 dan juga Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Jadi itu tentang pemungut cukai dan orang Farisi, tentang orang Lewi, pemungut cukai. Jadi mungkin siapa sih nih Tuhan Yesus ini yang
kayak ngelihat pemungut cukai itu biasa aja gitu, tidak melihat seorang pemungut cukai sebagai seseorang yang sangat berdosa. Nah, terus jadinya kan si Zakeus ini kepo banget gitu, pengen lihat Tuhan Yesus seperti apa. Makanya dia berusaha keras untuk ngelihat Yesus, karena kan dia kehalangan orang banyak kan, dia badannya pendek, apa segala macam. Jadi dia mendahului orang banyak untuk memanjat pohon ara, pengen ngelihat nih istilahnya Tuhan Yesus itu yang mana. Dan itu dia tahu kalau dia manjat pohon ara, dia cuma bisa lihat Tuhan Yesus dari jauh. Nah, mungkin kalau sama kayak kita lagi nonton konser atau misalnya nonton pertunjukan apa gitu yang hanya bisa ngelihat ngelihat objek itu dari jauh gitu kan, pasti kita eee, rasanya kita nggak puas kan. Tapi si Zakeus ini untuk melihat Tuhan Yesus dari jauh aja tuh udah rasanya tuh udah seneng karena dia emang cuman pengen ngelihat Tuhan Yesus kan, awal ekspektasinya tuh dia cuman pengen ngelihat Tuhan Yesus dari jauh. Nah, aku waktu itu pernah nonton konser dari ini konsernya waktu itu bukan konser juga sih, kayak acara pensi gitu di Penabur, Semak Penabur yang dekat Ukrida itu. Yang dekat Ukrida itu Semak berapa ya? Semak 1 apa Semak ya itulah pokoknya. Jadi tuh kan waktu itu sempat tuh ngundang iya Semak 1. Dia waktu itu sempat ngundang artisnya banyak banget. Ada Isyana Saraswati, Ardhito Pramono, Dipa Barus, pokoknya tuh kayak hits-hitsnya Jakarta tuh lagi diundang ke situ tuh kan. Istilahnya Penabur tuh kan mungkin sponsornya banyak banget, jadi kan sempat banyak banget kan artis-artis yang diundang. Nah, di situ itu aku kan lagi ada kegiatan lah di kampus, terus pengen ngelihat nih, udah cek soundnya tuh udah kedengeran gitu, pengen ngelihat. Nah, terus pas udah mulai tuh kan ya tiketnya mahal ya, sekitar 100.000 atau 80.000 gitu satu tiketnya. Jadi, aduh sayang-sayang uang jajan ya kan, kayak aduh ya udah deh kita tahan dulu aja. Terus akhirnya ada teman aku juga yang pengen nonton, tapi dia juga nggak beli tiket juga ya, senasib lah teman-teman senasib. Jadi aku sama dia tuh naik ke gedung E lantai 3, di situ ada lab komputer gitu. Sebenarnya ya mungkin buat teman-teman yang 2020 nanti kita jalan-jalan lah, kampus tour lah ya. Oke. Jadi di kampus E di gedung E itu ada lab komputer gitu. Nah, di situ langsung kelihatan ke lapangannya Penabur. Nah, itu kan tempatnya di lapangan kan. Nah, jadi tuh aku rasanya ngelihat Isyana aja tuh kayak langsung seneng banget gitu dari jauh, padahal kan langsung aku rekam-rekamin, langsung aku rasanya tuh nyanyi bareng apa segala macam, berasa kayak lagi euforianya tuh dapet banget lah gitu-gitu. Padahal bukan di dekatnya panggungnya gitu kan. Nah, mungkin sama seperti itu gitu. Pada saat si Zakeus itu ngelihat Tuhan Yesus dari jauh, dia udah seneng banget nih. Dia udah seneng banget ngelihat Tuhan Yesus dari jauh, udah punya kesempatan untuk ngelihat Tuhan Yesus dari jauh. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat 5 dan 6. Mungkin nih aku ada cari dari New English Translation atau NIT. Di sini ditulis, and when Jesus came to that place, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down quickly because I must stay at your house today. Nah, jadi mungkin kalau kalian baca di LAI yang tadi yang kita baca nih dari Lembaga Alkitab Indonesia, itu kan kayak mungkin itu terkesan seperti sebuah kebetulan gitu kan. Terkesan seperti oh kebetulan aja Tuhan Yesus lewat, kebetulan si Zakheus lagi di pohon, terus Tuhan Yesus ngeliat ke atas gitu. Nah, tapi kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya, dia itu adalah sebuah kejadian yang disengaja gitu. Emang Tuhan Yesus tuh sengaja mendatangi Zakheus yang lagi ada di pohon ara. Mungkin kalau aku ngebayanginnya nih, karena emang ini kan salah satu misi Tuhan kan untuk mendatangi Zakheus. Mungkin kalau si Zakheusnya itu mendahului orang banyak, terus dia naiknya ke atap rumah gitu misalnya, dia naik ke atap rumah atau pohon kelapa gitu atau pohon yang lain. Pasti istilahnya Tuhan Yesus itu juga ikutan juga mendatangi Zakheus. Jadi bukan karena si Zakheus lagi di pohon ara, lagi kebetulan lewat, tapi kayak emang dia tuh sengaja untuk mendatangi Zakheus gitu. Emang punya tujuan, emang punya misi untuk datang ke Zakheus yang kebetulan lagi ada pohon ara. Mungkin kalau si Zakheus di tempat lain atau di atap rumah atau apa kan dia kepo kan lihat Tuhan. Itu pasti akan didatengin juga sama Tuhan Yesus. Nah, terus di sini tuh dijelasin kalau misalnya Tuhan Yesus itu langsung nyebut nama Zakheus. Kan kita nggak ada disebut sebelumnya sesi perkenalan, siapa namanya, kayak kan kita di sini kan tulis nama nih, misalnya nama Zoom-nya siapa. Tapi kan di situ kan langsung gitu, langsung bertemu sama orang dan dia lagi nggak pakai name tag atau gimana kan, jadi langsung nyebut nama gitu. Tuhan Yesus langsung
mengetahui orang itu langsung kayak, oke, ini tujuan gue nih Zakheus gitu. Jadi kayak dia langsung nyebut nama, terus dan itu menandakan kalau emang itu targetnya gitu, bukan sembarang orang, bukan salah orang atau misalnya asal-asalan orang gitu, tapi emang itu targetnya dia, makanya dia udah kenal, dia langsung sebut nama gitu. Kita kalau dipanggil langsung sebut nama padahal belum pernah ketemu, kan kaget juga ya sebenarnya kan. Jadi itulah yang dirasakan oleh Zakheus. Nah, intinya tuh di sini Tuhan Yesus berinisiatif. Semuanya tuh inisiatif dari Tuhan untuk mendatangi Zakheus ke pohon ara. Habis itu inisiatif Tuhan Yesus untuk langsung menyebut nama Zakheus padahal belum pernah ketemu sebelumnya gitu-gitu kan. Nah, alasannya tuh sebenarnya apa sih? Alasan perbuatan Yesus itu bahwa ini adalah misinya yang harus dilakukan. Nah, terus kan setelah Tuhan Yesus itu menyuruh Zakheus untuk turun, dia tuh bilang kan, ia harus menumpang di rumahnya, di rumah Zakheus gitu kan. Sebenarnya mungkin gini deh, aku kasih gambaran ilustrasi. Mungkin kalau kita ingin mengatakan sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang intim mungkin, itu kan pasti kita kayak mencari tempat yang nyaman, tempat yang aman untuk kita bisa berbicara gitu kan. Nah, pasti dan Tuhan Yesus ini langsung meminta untuk ke rumahnya si Zakheus gitu, langsung kayak untuk melakukan misinya tuh pasti kayak perlu tempat yang nyaman, tempat yang enak gitu, nggak merasa terintimidasi. Nah, jadi gitu. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Aku terlalu cepat gak ya jelasinnya? Ini mungkin yang aku dapetin sih soalnya. Oke, di ayat 6 ini, di ayat 6 itu, coba bunyinya apa? Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, di sini kan Zakheus yang awalnya cuman pengen lihat Tuhan Yesus dari jauh, cuman pengen melihat aja tuh udah seneng banget, ekspektasinya udah terpenuhi gitu, dia udah senang, dia udah bahagia. Tapi ternyata Tuhan Yesus itu mendatangi dia dan Tuhan Yesus harus menumpang di rumahnya gitu. Berarti dia kayak punya waktu banyak banget untuk mengenal lebih dekat dengan Tuhan Yesus gitu kan. Nah, responnya itu apa? Responnya dia tuh segera turun, terus dia langsung menyambutnya dengan sukacita. Nah, mungkin di sini Lukas ingin menyajikan bahwa inilah teladan atau model dari respon terhadap inisiatif Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus berinisiatif untuk datang kepada kita, untuk menghampiri kita, seharusnya respon kita adalah segera menyambutnya dengan sukacita gitu kan. Jadi pengen menggambarkan hal-hal yang seperti itulah. Kan di sini ekspektasinya Zakheus cuman pengen ngelihat Tuhan Yesus. Cuman pengen ngelihat tuh udah segini nih ekspektasinya udah terpenuhi segini. Tapi ternyata dia punya kesempatan untuk istilahnya meet and greet kali ya sama idolanya gitu, sama gurunya gitu kan. Dia langsung pasti kan seorang fans yang cuman pengen lihat tapi dia tiba-tiba meet and greet kan pasti seneng banget kan. Makanya itu dia sukacita banget menyambutnya dengan segera terus langsung sukacita. Ke ayat selanjutnya. Di sini ayat 7. Oke. Terus tapi tanggapan orang lain tuh apa sih? Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa katanya. Terus berarti kan pada saat itu emang si Zakheus itu dibenci banget sama semua orang karena profesinya kan, karena dia seorang kepala pemungut cukai. Nah, terus orang banyak yang komplain terhadap pilihan Yesus untuk menginap di rumah Zakheus, orang berdosa itu. Jadi mungkin orang-orang netizen kali ya istilahnya, orang-orang di situ tuh kayak, loh kok Tuhan Yesus ke rumah orang berdosa sih? Kok Tuhan Yesus mau nginep di situ sih? Nanti jadi ketularan berdosa lagi gitu kan. Mungkin kayak gitu kan. Nyinyir orang-orang pada zaman itu. Nah, terus mungkin alasannya karena orang-orang tersebut belum mengetahui nih bagaimana Tuhan Yesus merespon orang berdosa. Kalau si Zakheus ini kan udah tahu kalau misalnya Tuhan Yesus tuh responnya positif sama orang berdosa gitu kan. Bahkan dia mencari dan mau menyelamatkan orang berdosa. Tapi ya mungkin kata-kata orang tuh ya itulah sebabnya kenapa kata-kata orang nggak jangan didengerin semuanya gitu, karena kadang-kadang orang lain aja nggak mikirin kata-katanya sendiri gitu kan. Jadi ya itulah kita fokus karena Tuhan Yesus fokus sama misinya, sama tujuannya pengen menyelamatkan dan mempertobatkan Zakheus, jadi dia nggak dengerin kata-kata orang yang ada di situ.
Nah, terus dari ayat ini, aku juga belajar hanya karena dia salah atau berdosa, bukan berarti kita berhak melakukan apapun terhadap dia yang salah gitu kan. Jadi, kalau misalnya dia nyontek atau dia melakukan dosa, mencuri gitu misalnya, bukan berarti kita boleh mukulin gitu, bukan berarti kita boleh mungkin ya mukulin tuh salah satu bentuk supaya dia tuh jerak, supaya dia tuh nggak melakukan dosa lagi. Tapi ya kalau sampai istilah seenaknya, sampai benar-benar merasa kita tuh nggak punya salah, itu kan kayak nggak bener juga gitu kan. Jadi kalaupun dia berdosa, kalaupun dia salah, jangan menghakimi sampai yang gimana-gimana, karena kita sendiri juga pasti berdosa dengan bidang yang lain gitu. Di bidang yang lain pasti kita juga berdosa gitu. Mungkin dia dosanya di bidang keuangan gitu, ngambil jatah orang lebih banyak, tapi kan mungkin kita melakukan dosa di yang lain. Jadi jangan menghakimi, bukan berarti kita berhak untuk melakukan apa aja terhadap dia yang salah. Terus kita lanjut ke ayat 8 nih. Ayat 8 menurut aku adalah ayat yang paling klimaks ya. Ayat yang paling inilah menunjukkan misinya Tuhan Yesus tuh berhasil. Kita baca ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, di sini kan Zakheus menunjukkan bahwa dia tuh hasil kunjungan Tuhan Yesus, dia membuat dirinya berubah 180 derajat. Dan ini adalah bukti pertobatannya nih. Ada iman, sukacita, sama kemurahan hati. Di sini, internetku kurang stabil. Kurang stabil nggak? Oke, udah hilang. Oke, ini misalnya iman. Di sini dia langsung menyebut Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan. Menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Terus di sukacitanya, dari poin sukacita, dia tuh menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita tadi kan. Ketika Tuhan Yesus mendatangi dia, terus respon dia langsung sukacita, langsung senang, langsung segera melakukan tindakan lah gitu, langsung sukacita. Terus kalau dari poin kemurahan hati, dia tuh bilang di sini, dia langsung mau mengembalikan 4 kali lipat dari orang yang dia peras, dan dia juga istilahnya tuh mau memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Mungkin salah satu pertobatannya tuh di sini yang tadinya dia kaya banget, uangnya nggak berseri, terus di sini dia langsung bilang kayak gini kan, misalnya dia ambil pajaknya 50.000 per orang, terus dia mau kembaliin 4 kali lipat, berarti kan dia harus keluar uang 200.000 gitu kan, itu kan agak besar kan. Nah, terus berarti aku nangkepnya di sini yang tadinya dia penuh dengan kenikmatan hidupnya, penuh dengan uangnya tuh udah gak berseri, udah banyak banget, tapi dia di sini setelah mengikut Tuhan, setelah mengalami pertobatan, dia siap miskin gitu istilahnya, dia rela memberikan segala apa yang dia punya untuk mengikut Tuhan. Itu adalah satu bentuk pertobatan juga gitu kan, satu bentuk pertobatan yang sejati. Di sini terus si Zakheus ini bukan cuman omdo doang gitu loh, bukan yang kayak ngomong-ngomong yang manis, ngomong-ngomong yang baik, aku akan begini. Tapi dia di sini kan dia ngomongnya sambil berdiri gitu kan. Dia secara sadar, secara yakin, secara sambil berdiri gitu dia ngomong, Tuhan, aku akan mengembalikan 4 kali lipat dan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Itu kan mungkin kalau dia katakan sambil berdiri, sambil yakin, itu kan kita percaya bakalan dilakuin gitu kan. Kita percaya bakalan dia lakuin dengan sungguh-sungguh gitu kan. Jadi menurut aku di sini ayat 8 tuh benar-benar klimaksnya adalah bentuk bahwa si misinya Tuhan Yesus itu berhasil gitu, mission complete. Kalau dari sudut pandangnya Tuhan Yesus, mission complete gitu. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat 9 sama 10. Ini tuh aku gabungin juga karena sebab. Ini kan di ayat 10 itu kata pertamanya sebab. Nah, di situ itu biasanya kalau ada sebab kan ya kayak tadi lah kan, maka pasti ada sebelumnya apa. Nah, di sini sebab sebelumnya kita jadiin satu juga kata-katanya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, di sini tuh adalah suatu bentuk konfirmasi keselamatan dari pertobatan Zakheus. Terus di sini juga Yesus menyatakan bahwa hal-hal yang terjadi itu
karena ia taat untuk melakukan misinya di kota Yeriko. Tadi kan di awal tuh dijelasin kan bahwa Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Yerusalem itu kan tempat Tuhan Yesus mungkin diadili di mahkamah gitu-gitu. Nah, terus dari detik-detik hidup terakhirnya tuh dia gunakan dengan melakukan misi Tuhan, yaitu pertobatan seperti ini. Itu kan salah satu hal yang memang penting dan urgentnya tuh cukup urgent juga kan untuk menyelamatkan dan mempertobatkan. Terus di sini Lukas juga ingin membukakan bahwa misi Yesus, bahwa cara untuk menunaikan misi yang sudah dia lakukan dengan taat gitu. Jadi caranya adalah mungkin kita bisa ngajak dia ke rumahnya gitu, misalnya kayak ngobrol dengan baik dengan ini, kita memberitakan firman, habis itu mungkin dia juga meresponinya dengan sukacita, barulah pertobatan itu bisa terjadi gitu kan. Oke, ini baru tahap pertama, yaitu observasi. Kita biasa observasi 10, karena ini 10 ayat jadi kayak masing-masing gitu. Ada 2 tahap lagi, tapi ini singkat saja. Emang cuman kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah interpretasi. Atau, ya, itulah. Kesimpulan atau interpretasi. Nah, di sini aku cuman merangkum. Jadi, poin pertama ini adalah dari ayat 1 sampai ayat 5. Dan yang poin kedua ini adalah ayat 6 sampai 10. Jadi, kesimpulannya adalah Lukas membukakan misi Yesus, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang lewat satu peristiwa di mana Yesus mencari dan menyelamatkan Zakeus. Di sini ceritanya tentang Zakeus kan. Nah, ditunjukkan pula bahwa bukti Zakeus sudah benar-benar diselamatkan adalah melalui pertobatan yang sejati, melalui iman, sukacita, dan kemurahan hati yang tadi udah aku jabarin juga di ayat 8. Imannya apa, sukacitanya apa, kemurahan hatinya apa. Dan juga upaya untuk memperbaiki dan merubah perbuatan-perbuatan yang salah yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi kan ya istilahnya tadilah yang sebelumnya salah selalu memalak orang lebih dari itunya. Terus akhirnya perbuatan memperbaiki atau merubah perbuatannya dengan cara ia mau memberikan 4 kali lipat dan setengah dari miliknya. Oke, ini yang terakhir banget. Mungkin aku juga mau mengajak teman-teman untuk jawab dalam hati. Bersyukur karena Yesus telah mencari dan menyelamatkan saya lewat titik-titik-titik. Ungkapan syukurnya berupa titik-titik-titik. Mungkin aku ilustrasiin sedikit. Istilahnya kayak kita mau pergi ke suatu tempat. Kita mau pergi ke mall gitu misalnya. Misalnya lagi nggak ada pandemi ya. Misalnya lagi bebas aja gitu. Kita lagi mau pergi ke mall, terus kita kelupaan dompet nih. Kita kelupaan dompet, terus kayak kita ingat kalau kita kelupaan dompet, tapi perbuatan kita setelahnya tuh mau balik ke rumah ambil dompet, atau kita mau terus ke mall gitu tanpa membawa dompet. Jadi istilahnya kadang-kadang nih melalui ibadah atau melalui persekutuan seperti ini, kita ingat untuk melakukan pertobatan. Kita diingatkan untuk melakukan yang baik, kita diingatkan untuk melakukan yang baik. Tapi respon kita setelahnya adalah kita mau terus melakukan yang buruk atau kita mau berbalik untuk melakukan pertobatan itu. Jadi istilahnya tuh ada respon setelah kita mengingat, setelah kita mendengar tentang firman Tuhan dan pertobatan itu sendiri, ada respon yang harus kita respon yang harus kita lakukan, respon yang harus kita aplikasikan kepada diri kita sendiri. Mungkin teman-teman bisa menjawab dalam hati. Di sini aku kasih titik-titik. Terus poin yang kedua, evaluasi diri. Sudahkah ada bukti pertobatan sejati dalam diri saya ditunjukkan dalam hal, ini hal ya maksudnya, ditunjukkan dalam hal titik-titik-titik. Mungkin bisa dijawab dalam hati, kita sama-sama merenungkan dari kisahnya Zakeus tadi, Tuhan Yesus tuh benar-benar melakukan pertobatan terhadap dia di detik-detik terakhirnya mau menyelamatkan jiwa dari seseorang. Aku ngebayanginnya gini nih, kan tadi si Zakeus itu kan adalah seorang kepala pemungut cukai kan. Kepala pemungut cukai pasti punya banyak anak buah. Nah, ketika Tuhan Yesus menyentuh seorang kepala pemungut cukai, mungkin anak-anaknya itu, anak-anak buahnya maksudnya ya, mungkin anak-anak buahnya itu juga akan melihat dari sikapnya Zakeus nih. Mungkin kalau aku bisa memanjangkan ceritanya lagi nih, kan tadi si Zakeus itu pengen
untuk memberikan setengah dari miliknya, memberikan 4 kali lipat dari apa yang dia punya, memberikan 4 kali lipat dari yang dia peras, ya kan. Nah, terus mungkin anak-anak buahnya itu ngelihat, oh, kok kepala pemungut cukai kita udah ini ya malah berbalik ya, bukan yang malak malah ngasih gitu. Jadi akhirnya mungkin secara perlahan anak-anak buah itu akan mengikuti perbuatan si kepalanya gitu. Makanya mungkin kenapa Tuhan Yesus langsung memilih si kepala pemungut cukai ini untuk nantinya mempercayakan kepada si Zakheus ini pertobatan-pertobatan setelahnya kepada anak-anak buahnya gitu. Oke, ya pokoknya intinya waktu aku mem-PA-kan ini juga amat sangat merinding jadinya, kayak oke, saya udah bertobat seperti apa ya gitu. Jadi kan kayak ngaca lagi, evaluasi diri lagi gitu. Semoga ini juga menolong teman-teman untuk apa ya, mengevaluasi diri lagi apa yang menjadi kekurangan dari dirinya, apakah emang saya udah benar-benar bertobat dan menyambut Tuhan dengan sukacita atau belum. Itu semua masih proses kok teman-teman, tenang aja. Dan namanya proses itu juga nggak ada yang instan kan, pasti juga ada waktunya gitu. Jadi silahkan teman-teman evaluasi diri sambil juga apa ya, benar-benar mendengarkan apa yang istilahnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa aku sharingin hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Selamat sore Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas waktunya kami boleh bersharing bersama. Kiranya Tuhan, apa yang saya sharingkan hari ini bisa sama-sama menguatkan teman-teman, bisa sama-sama menyemangati teman-teman untuk bisa melakukan pertobatan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami tahu kami nggak sempurna, kami tahu masih banyak sekali kekurangan dari kami tahu kami masih gampang banget tergoda oleh hal-hal duniawi, masih gampang banget tergoda oleh hal-hal yang istilahnya tidak merugikan kami masih egois dengan apa yang terjadi pada diri kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan, untuk kami bisa mengalami pertobatan yang sejati Tuhan. Kami ingin menyambut Tuhan dengan sukacita, kami ingin mengalami pertobatan seperti Zakheus ini Tuhan. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu, berkati kami Tuhan, supaya setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami perbuatkan dan katakan, itu adalah pancaran dari kasih-Mu saja Tuhan. Berkati persekutuan doa ini Tuhan, supaya bisa berjalan dengan baik lagi. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian dari aku kembali serahkan kepada Antoni ya berarti. Silakan Antoni, masih di mute mungkin itu mic-nya.
Suaramu belum terdengar, Ton. Enggak terdengar suaranya. Halo, udah. Sekarang udah. Teman-teman, sebelum kita menyanyikan lagu Kupercaya Janjimu, kita bisa mengambil kesimpulan dari sharing yang dibawakan oleh Kak Ella, bahwa dari sharing firman Tuhan ini, kita bisa mengambil evaluasi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti mungkin kita selama ini, kita kayak merasa jauh dari Tuhan gitu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita, dalam kondisi apapun itu. Maka, oleh sebab itu, kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, kita bisa mungkin kita setiap pagi bisa, sebelum kita kuliah, kita bisa bikin saat teduh, kita bisa merenungkan lagi apa yang akan kita lakukan pada kegiatan kita sehari-hari. Dan kita harus tetap percaya dengan hadirat Tuhan, karena Tuhan selalu ada di hidup kita. Maka karena itu aku akan ajak kalian untuk menyanyikan lagu Kupercaya Janjimu. Silakan Bobby untuk dipasang lagunya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari teman-teman, kita mulai persekutuan doa kita yang akan dibawakan oleh Hud. Silakan Hud untuk memulai persekutuan doa kita. Ya, Anthony. Ya, teman-teman, kita akan memulai persekutuan doa kita. Tapi sebelumnya aku minta teman-teman boleh dipersilakan untuk
chat di kolom komentar apa yang teman-teman pokok doa teman-teman yang mau didoakan, boleh. Aku tunggu 2 menit ya. Satu menit lagi ya teman-teman. Oke, seperti biasa, nanti teman yang paling atas mendoakan pokok doa teman yang di bawah, nanti yang paling terakhir mendoakan pokok doa yang teman yang paling atas ya. Kita mulai persekutuan doa kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati kami pada hari ini Bapak, dan kami dapat berkumpul melalui Zoom ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami telah mendengarkan sebagian dari sharing-Mu Bapak. Kiranya sharing yang diberikan oleh Kak Ella dapat kami ingat selalu dan dapat berkenan dalam kehidupan kami Bapak. Sebentar kami akan memulai persekutuan doa kami, Engkau yang mendengar dan menjawab setiap pokok doa kami Bapak. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk berkat yang Tuhan beri hingga hari ini. Mari kita doakan dengan setengah suara. Amin. Yang kedua, bersyukur untuk pasien COVID-19 sebesar 747 telah sembuh, juga berdoa untuk pasien COVID-19 yang terkonfirmasi sebesar 6.760 agar cepat sembuh dan dipulihkan oleh Tuhan, juga berdoa untuk pasien COVID-19 yang meninggal sebesar 590, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita berdoa dengan setengah suara. Amin. Yang ketiga, bersyukur dan berdoa untuk tim medis yang sekarang menjadi garda terdepan dalam penanganan dan penyembuhan pasien yang terkonfirmasi. Kiranya Tuhan yang melindungi dan menyertai mereka, serta diberi kekuatan untuk bisa dimampukan dalam pekerjaan mereka saat ini. Mari kita berdoa dengan setengah suara.
Amin. Yang keempat, berdoa untuk pemerintah Indonesia dari berbagai elemen secara bersama saling membantu dalam mencegah meluasnya dampak penyebaran virus corona. Mari kita berdoa dengan setengah suara. Amin. Yang kelima, berdoa buat kampus kita, Ukrida, kiranya diberkati oleh Tuhan dan kiranya dapat produktif di tengah pandemi saat ini, baik itu rektor dan jajarannya, dosen, staf, dan karyawan maupun mahasiswa. Mari kita berdoa dengan setengah suara. Haleluya, amin. Yang keenam, berdoa untuk cuaca ekstrim yang sedang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Semoga cepat berlalu dan masyarakat Indonesia tetap dalam keadaan sehat dan tidak menimbulkan dampak yang besar. Mari kita berdoa dengan setengah suara. Amin. Yang ketujuh, berdoa untuk kasus pembantaian keluarga di Sigi, berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan agar tetap tegar dalam menjalani hidup, berdoa agar aparat yang sedang memproses masalah ini boleh bertindak adil dan proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan. Mari kita berdoa dengan setengah suara. Amin. Yang ke-8, berdoa atas meninggalnya Papa dari teman kita, Kalista, manajemen 2017. Semoga keluarga ditinggalkan tetap diberi penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita berdoa dengan setengah suara.
Amin. Yang ke-9, berdoa untuk ibadah PM Celebration yang akan dilaksanakan minggu depan pada tanggal 7 Desember 2020, agar setiap PIC, pembicara, dan pelayan dapat menyiapkan ibadah dengan baik. Mari kita berdoa dengan setengah suara. Amin. Yang ke-10, mari berdoa untuk teman yang sudah sharing tadi di kolom komentar. Mari kita berdoa dengan setengah suara. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menaikkan pokok doa kami Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mendengar dan menjawab setiap permohonan pokok doa kami Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali ke Antoni. Ya, terima kasih Ruth atas kepemimpinan dalam pesan doanya. Teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Silakan next, Bob, slide-nya. Terima kasih atas pelayanan pesan doa yang dibawakan oleh WL saya sendiri, sharing oleh Kak Ella, manajemen tahun 2018, pendoa oleh Ruth, manajemen tahun 2019, dan operator oleh Bobby, manajemen 2020. Kita kasih ini dong, kita kasih reaction dong buat mereka. Oke, sekarang kita ada pengumuman. Teman-teman kalau misalnya bisa hadir ke ibadah PM Celebration kita yang diadakan pada tanggal 7 Desember tahun 2020 pada jam 5 sore via Zoom. Teman-teman ajak dong teman-teman yang lain juga kalau misalnya lagi nggak sibuk gitu, biar kita rame-rame, kita di sana kita bisa saling fellowship, kita bisa saling sharing-sharing abis selesai ibadah dan bisa menguatkan iman kita. Oke, teman-teman, kita sudah selesai ibadah pesan doa kita. Teman-teman, kalau misalnya mau live, silakan live. Tapi sebelum live, kita mau foto dulu ya, teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Kak Ella. Oh iya, teman-teman, sebelum kita keluar dan foto, BTW aku mau ingetin, nanti ada fun fact ya dari Pie. Jadi setelah foto, kita